Halo teman-teman, balik lagi sama gue Fadli. Kali ini gue gak ditemenin sama Gagas, gue sendiri sama temen gue Ari di podcast Budget UMR. Budget UMR banget. Karena hidup gak selalu sesuai kontrak. Oke Ri, gimana Ri hari ini Ri? Alhamdulillah Jauh gak? cukup bahagia. BTW hari ini teman kuliah gue, kita bareng dari kuliah sampai sekarang satu perusahaan juga bareng. Dan kita juga nggak akan ngebahas hal yang nggak jauh-jauh dari keseharian kita nih hari ini. Rik, Boleh. Rik, kalau gue baca sosmed sekarang nih, Rik, lu kan masih megang sosmed juga nih. Iya. Tiap hari lu main sosmed kan? Main sosmed. Gue scroll gitu. Sekarang tuh ada satu pertanyaan. Gimana tuh? Menurut gue ini isu di kalangan kita juga sih, terutama yang umurnya 25 ke atas nih. Iya. Ini sebenarnya kitanya yang emang mentok, apa sistemnya yang nggak beres nih? Kalau kita ngomongin challenge di umur sekarang kan nggak jauh-jauh dari kerjaan, dan dari karir kita journey itu jadi ngerembet kemana-mana gitu, bisa ke ekonomi, kehidupan pribadi, sampai ke bahkan masalah percintaan gitu. Iya. Kalau dari lu sendiri, pandangan lu gimana sih tentang isu yang memang sekarang banyak orang tuh pusingkan, termasuk gua gitu. Kayak gua udah ngasih kontribusi lebih, kayak udah bekerja dengan giat gitu lah, tapi kok kayak gini-gini aja ya. Menurut lo gimana? Mungkin kalau bisa disimpulin pertanyaannya Agak keras dong. keresahan gitu ya. Iya. Keresahan orang di quarter life crisis lah ya. Iya. Quarter life crisis. Agak kenceng dong. Nah, emang kurang ya? Kedengeran kayaknya, kedengeran. Quarter life crisis gitu kan. Iya. Jadi mungkin di zaman sekarang yang dibusingin orang tuh adalah mencari pekerjaan gitu lah. Setelah mencari pekerjaan biasanya urutannya adalah mendapatkan pekerjaan yang tepat. Iya. Kayaknya kalau di kita yang terjadi sekarang nih, mendapatkan pekerjaan yang tepatnya yang belum gitu. Keresahannya ya apa ya? Mungkin kalau yang dialamin banyak orang, kebanyakan sih ya karena mereka ngerasanya apa yang mereka dapat di pekerjaan sekarang itu belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Iya. Bisa jadi mereka ngerasanya effortnya udah lebih, ngerasanya pekerjaannya udah lebih, tapi apa ya benefit yang didapat tuh belum sesuai gitu. Akhirnya muncullah keresahan itu. Iya. Sementara umur udah makin tua nih, yang didapat itu mulu gitu. Iya. Akhirnya sambat lah, resah lah mereka. Ya kalau nyikapin hal itu sih wajar, maksudnya di umur-umur segini kan wajar. Tuntutan makin banyak, dikejar umur. Tuntutan bukan dari diri sendiri juga, tapi orang lain. Iya. Dari keluarga. Syukur-syukur kalau keluarga bisa support sendiri. Tapi kalau tergantung sama kita, agak repot kan situ. Ya jadi sebenarnya keresahan yang dialami sekarang wajar aja sih. Cuman tergantung gimana cara kita menyikapinya aja. Iya. Cuman kalau dibilang keadaannya sekarang ini kurang mendukung kita atau ya bahasa kasarnya mungkin kita ingin menyalahkan pemerintah gitu, mau bagaimana gitu kan, karena keadaannya sudah semakin gitu. Sulit kan, maksudnya kita yang bukan siapa-siapa ini bisa apa gitu loh. Iya. Berarti menurut ente, menurut lu nih Ri, ada fase dimana kita nyari kerja, dimulai tantangan dari kita nyari kerja, udah dapat atau nyari kerja susah, kerjaan nggak cocok. Iya. Nah nggak cocok ini kan bukan berarti nggak cocok sama perusahaan atau sama bidangnya. Nah, itu kan biasanya challenge-nya kan nggak cocok tuh antara nggak cocok di lingkungannya atau salary-nya gitu. Menurut lu lebih gak enak mana nih, nggak cocok di lingkungan apa nggak cocok di salary? Lebih apa? Lebih challenging gimana kalau menurut lu? Kalau menurut gue ya lebih, pertama balik lagi ke pribadi sih biasanya masing-masing. Ada orang gitu yang ngerasa kalau lingkungannya ya katakanlah nggak mendukung atau kurang cocok sama lingkungan dia. Ada tipikal orang yang bodo amat gitu. Jadi kalau di kantor gua kebanyakan desainer. Kenapa mereka bodo amat? Karena yang bagi mereka ya kerja, datang,
mereka desain sana sini, kelar, dapat gaji, udah pulang tanpa perlu harus interaksi sama orang banyak. orang banyak, tanpa perlu harus ya bahasanya menjilat atasan sana sini lah segala macam. Ya bagi mereka ya udah cukup aja kerja kayak gitu. Tapi ada di lain sisi orang yang mungkin butuh gitu loh, yang namanya bersosialisasi gitu kan. Mereka butuh kayak lingkungan yang support juga. Pada akhirnya ya pertimbangannya lingkungan nomor satu kalau kayak gitu. Tapi jujur, jujur, Apa nih? terkadang gaji itu sangat menggiurkan. Ya, Pertimbangan memang itu ya. Kalau saya nih sekarang yang didapatnya kurang nih, saya juga nggak tahan. Tapi kalau saya rasa yang didapat nih sekarang sudah sangat mencukupi dan membuat saya bersyukur ya. Alhamdulillah. Saya lebih milih gaji lah Gaji, sebagai pertimbangan utama dalam bekerja. Iya, karena kan efeknya kemana-mana nih Pak. Iya, Saat lingkungan lu gak enak, kerjaan lu akan maksimal. Gitu. Iya. Karena yang dicari kurangnya terus. Tapi saat kerjaan lu udah maksimal, gaji lu nggak sesuai apa ya standar kebutuhan minimal di tempat lu bekerja gitu. iya. Itu jadi PR juga. Susah tuh nanti banyak pikiran tuh Iya, begitu. pasti kan kita punya semacam apa ya? Semacam vision hidup kita lah. Umur segini harus ada ini, betul, ini. betul. Itu nggak akan bisa kita raih kalau dua hal ini nih belum terpenuhi syaratnya kalau menurut gua. Kayak misal di level kita sekarang deh. Kalau menurut gua ya, gua nih kadang nggak bisa gua untuk speak up terlalu apa ya, terlalu berani gitu. Apaan lu? Apaan lu berani kan lu? Enggak, gua berani kalau menurut gua udah kelewatan aja gitu. Kalau Kayak- sesuatu yang benar tuh wajib untuk Iya, dipertahankan. dipertahankan karena itu value Pak. Betul. Diterima atau tidak itu value. Cuma harus hati-hatinya ya karena kita harus sadar. Nyari kerja susah. Nah, itu harus kita pahami betul-betul. Kalau kamu belum menjadi siapa-siapa jangan macam-macam. jangan berkata apa-apa. Iya. Udah jalani, terima. Walaupun ya susah diterima akal sehat juga. Betul. Kayak nggak ada batasan ini loh. Kalau gua sekarang tantangannya ya nggak ada batasan antara yang mana yang personal dan yang mana yang profesional gitu. Iya. Kayak gue tuh paling nggak suka banget kalau misal ini case gue kadang kita kan punya device sendiri lah di kantor untuk multimedia gitu. Gue tuh nggak mau dalam satu momen harus menggunakan device milik pribadi untuk kerjaan. karena gue rasa nggak fair gini. Iya. Kalau di level kita nih, kita beli HP, kita ya jujur aja kita spending banyak di situ lah, kita spending banyak di situ. Tujuannya untuk personal branding kita untuk menghasilkan karya diri kita untuk sehari-hari. Saat HP itu dituntut juga untuk menghasilkan karya perusahaan. Sebenarnya feedback buat kita nggak ada di situ, nggak dapet sama sekali. Yang ada malah kita nambah modal Pak. Iya, cuma nggak ada surplus aja gitu. Itu yang gua nggak suka sih. Akhirnya kan sesuatu yang harusnya kita pakai buat menjual diri kita, malah kita pakai buat menjual yang lain. Iya. Sementara yang terkadang ada pertanyaan gini. Iya. Kalau lu nggak tahu ya pernah nggak ya, tapi kalau di case pertanyaan psikotes gitu, ada tuh pernah pertanyaan, menurutmu boleh tidak kita memakai printer perusahaan, printer kantor untuk memprint dokumen-dokumen pribadi kita? Sebenarnya kan mereka perusahaan itu pasti jawabannya itu satu, tidak boleh. Itu bukan kepentingan pribadi, tapi harus digunakan sebaik-baiknya untuk kantor gitu. Tapi giliran kita dituntut untuk melakukan sebuah kinerja lebih. Kita dituntut untuk melakukan barang pribadi kita harus ikut diterjunkan. Gitu. Iya. Itu yang memang kurang fairnya dan kurang enak di situ sih. Iya, udah kita pakai barang pribadi. Iya. Kita ngarang sendiri skripnya. Iya. Kalau untuk sosmed dia konteksnya. Giliran udah jadi dibilang gak kreatif. Iya. Ya gue mohon maaf ya, lu kalau mau nyanyi ya lu modal gue bilang nih. Harusnya kan kayak gitu. Tapi
masalah utamanya ya kalau kita mau idealis terus mau tetap melawan bahaya juga buat kita. Iya. Makanya gue harus bisa, karena kalau gue ngerasa nggak adil gue nggak akan katakan gue harus gini, gue nggak suka, nggak, ya gue ngambil sikap aja. Kalau lagi dibutuhkan ya bilang aja, aduh nggak bisa nih, misal penuh apa gimana HP-nya gitu kan, jadi nggak memancing keributan gitu lah. Karena nanti kalau di kerjaan kita udah nggak beres nih, maksudnya emosi kita udah nggak stabil, yang lain-lain jadi nggak stabil juga. Iya, jadi kurang nantinya. Ngomong sama teman kita jadi emosian kan, ngomong sama lingkungan sama gitu, jadi berantakan emosinya, apalagi urusannya udah ke asmara gitu kan, udah Berat makin tuh kalau di situ iya tuh. udah repot lagi tuh. Nanti kita harus pintar-pintar jaga emosi biar kalau gua biar nggak ngerambat kemana-mana sih. Iya. Dan Next pasti- question apa next question? Nah pasti kan next question gua ya, kalau udah kayak gitu lu sebenarnya ada nggak sih bayangan dari lu sendiri ya, idealnya kayak gimana sih di pekerjaan lu tuh atau di umur lu sekarang nih, sebenarnya visi yang ideal tuh kayak gimana buat laki-laki? Hal kecil apa yang udah lo achieve, dan saat lo achieve itu kerasnya besar banget gitu buat lo, karena dalam bayangan lo tuh kecil tapi pas lo udah ngeraihnya, anjing ini ternyata susah ya gitu, lo dapetin ini, lo kayak bersyukur banget gitu. Apa ya? Isi. Kalau mungkin kalau di kerjaan yang sekarang ya, yang menurut gua lumayan cukup berarti gitulah ya. Tapi terkadang gua ngambilnya itu take it for granted gitu. Adalah Maksudnya gua gimana bisa, tuh take it for granted? Nah ini jelasinnya adalah ketika gua bisa terjun di bidang media ini yang sekarang, cukup membantunya adalah gue punya relasi dan kenalan di banyak media-media gitu. Kenal sama agensi-agensi, vendor-vendor, networking makin luas. Tapi di satu sisi gue tuh suka semacam apa ya, kayak berpikirnya sepele aja gitu. Oh ya udah gue kenal sama orang Kompas, oh ya udah gue kenal sama orang media Indonesia, gue kenal sama orang SCTV, itu kayak biasa aja. Entah kenapa ya, entah mungkin gue berpikirnya itu adalah part of my job atau gimana, tapi seolah gue kayak mikirnya itu ini mah biasa aja gitu. Padahal ternyata apa yang gue dapet tuh lebih gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu susah juga gitu ya, dapet relasi sama orang-orang media ini susah nggak gitu. segampang itu. Iya, nggak segampang itu. Bisa kenal katakanlah sama orang Densu, bisa kenal sama orang-orang Levret gitu, agensi-agensi yang hebat. Kita mikirnya kayak oh yaudah ini mah kerjaan aja gitu kan, nggak itu lu murni kerja apa lu murni networknya apa lu sekalian nyari another opportunity tuh? Sejujurnya sih kalau bisa ya, kalau bisa. Cuman kan ya namanya bekerja profesional gitu, kita di situ profesional, asasnya ya atas timbal balik aja, gue bayar lu ya lu ngasih effort ke gue gitu kan. Gitu. Tapi kadang-kadang mikirnya kayak oh ya udah nih, alhamdulillah kita kenal sama ini sama itu, tapi di lain sisi kita gak berusaha kayak gimana sih kita bisa mendapatkan opportunity lebih dari mereka gitu. Padahal ini kan chance-nya enak banget gitu ya, bisa kenal sama media-media gede, orang-orang gede gitu ya. Tapi di situ sih entah kenapa ya, kayak gue nggak berusaha gitu untuk menggali lebih. Di situ sih mungkin yang menurut gue agak kurangnya gitu. Iya. Lu cocok sih kerja di media, Ri. Gue lihat, Ri. Saya sih cocok di mana saja sih sebenarnya. Nomor satu apa? Nomor satu ya PD dulu aja sih, PD dulu. Salary. Salary. Kalau salary ya bisa lah dinegosiasikan. Karena kalau ngomongin salary, ini gue relate banget sama film yang lagi naik sekarang. Apa tuh? Itu Tunggu Aku Sukses Nanti. Tunggu Aku Sukses Nanti. Saya belum nonton sih. Itu jujur gue belum nonton, tapi lihat sinopsis sama trailernya. Iya, gue relate sih. Jadi laki-laki ya. Kita kan laki nih. Realistisnya tanpa ngomongin gender ya. Kita kalau nggak kaya, Pak, minimal nggak megang duit lah, nggak dihargain, Pak. Iya.
Jujur itu bener. Iya, jadi gue Banyak sekarang dirasakan. kalau walaupun salary gue hanya gue dan Tuhan yang tahu ya, dan ya dan finance gue yang tahu, gue finance dan Tuhan yang tahu. Seenggaknya pekerjaan gue sekarang tuh bisa bikin gue dihargain gitu aja. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak punya value itu, pekerjaan, salary, networking, boro-boro orangnya apa pak? Iya. Mendelik tuh apa ya? Mendelik tuh nengok aja enggak Menengok gitu. aja enggak. Nengok aja enggak. Karena itu sih yang harus gue syukuri. Iya. Gitu, ya. Nggak bisa kita kadang ya kadang gue jujur ya mikir gitu. Gue dulu kuliah ya, sudah gue bangun identitas gue ya, bangun branding gue tuh dari zaman di bangku kuliah gitu. Dari semester 1 sampai 8 kayaknya ya jujur aja hitungannya gue CV gue pepeg gitu, padet lah. Pepeg tuh padet gitu ya, padet. Ternyata untuk bersaing di industri nggak segampang itu pak. Betul. Susah itu. Susah. Tidak semudah yang digampangkan lah. Yang terjadi di lapangan tuh nggak sesuai yang kita bayangin. Iya. Nggak semudah yang kita bayangin. Sangat sulit untuk bersaing. Iya. Dan ini kalau yang gua rasain juga ya, nggak tahu kalau lu itu ujiannya 2 laki-laki pak. Kalau nggak ngeduluin karir, ngeduluin cinta tuh. Kayaknya kalau untuk berbarengan tuh susah tuh. Tapi gue coba untuk berbarengan aja sih. Kalau lu gimana? Kalau gue ya, kalau di yang sekarang ya sebenarnya lebih fokus karir sih dibanding mengimbangi percintaan gitu. Karena gue berusaha untuk membangun fondasi dulu gitu. Gue diajarinnya ya sebelum membahagiakan orang lain, kamu bahagiakan diri kamu sendiri. Kamu kalau bisa gitu membahagiakan diri kamu. Setelah kamu bisa membahagiakan diri kamu bahagiakanlah orang-orang terdekat gitu. Terdekat ya orang tua gitu kan, orang tua. Setelah itu baru kalau kamu dirasa sudah cukup, barulah bangun keluarga kamu sendiri gitu. Tapi kalau kita mau kan dia nasihatin begitu. Kalau gua mau jawab kebahagiaanku ada pada kebahagiaan kalian, gimana tuh menurut lu? Bahagiakan kok ada kebahagiaan kalian. Ya nggak masalah juga. Di saat yang bersamaan sebagai laki-laki normal kita kan nggak mau kehilangan 2 hal yang berharga pak, maunya bareng gitu. Walaupun susah tuh untuk pastiin duanya skip balance ya. Iya. Ya kembali lagi mah pilihan maksudnya. Setiap pilihan ada konsekuensinya aja gitu. Kita ya sebagai orang dewasa gitu. Pria dewasa ya. Iya, pikirin aja lah mana yang lebih baik dan sekiranya nanti tidak akan membawa mudarat lebih untuk kita gitu. Tapi bagi saya ya sekarang karir nomor 1 gitu. Karir nomor 1. Karir nomor 1. Aktif buka LinkedIn berarti. Coba kok disepil gitu. Itu kan kata kalau ada karir nomor 1. Kalau ada opportunity lebih mah kenapa tidak ya kan. Gitulah. Tapi karena kita nggak bisa pungkirin ya. Sekarang dulu kan istilahnya perempuan dikejar umur, laki-laki dikejar karir. Iya. Sekarang kan juga sama pak, laki-laki dikejar sama umur. Aja. Karena kalau udah 28 tuh udah nggak bisa lagi. Susah pak. Itu di mata HRD kayak udah kayak aki-aki. Iya. Anti jompo. Udah nggak bisa kerja lagi tuh umur segitu. Antara mana nggak bisa kerja sama takut dinego. Iya. Nah, sekarang kemarin tuh gue baca lucu tuh, katanya centang biru dimatikan tuh mempengaruhi penilaian HRD pada saat interview. Kayak urusan lu apa kan? Nanti gua udah nurutin semua, giliran gua nego gaji, lu nggak tahu diri angkanya. Iya. Centang biru dimatikan. Iya. Menurut gua kan nggak relate ya kayak gitu-gitu. Iya. Kok berusaha untuk masuk ke ranah privasi gitu, ingin mengusik ketenangan pribadi, itu mah udah menyalahi lah. Walaupun pada kenyataannya pas kita nyebur ke industri, ya lu jam 10 malam di WA lu harus gitu. Kalau nggak lu dirujak lagi kan. Yang penting kan kita balas pesannya. Yang penting balas pesannya. Apa konteksnya dengan centang biru dimatikan? Aneh tuh, HRD mana sih itu? Nanti aja behind the scene aja lah. Behind the scene. Kalau
berarti kita selalu membuka peluang ya walaupun waktu itu terus berjalan. Another opportunity itu harus tetap kita cari kalau betul. kesimpulan gua. Ini kaitannya bukan sama loyalitas sih, tapi sama realistis aja. Iya, realistis Kalau aja. ngomongin loyalitas kan selama kita masih mengikuti perjanjian dengan perusahaan kita, Dia itu loyal menurut namanya. gua. Bukan berarti aku tidak akan meninggalkanmu. Ya itu mah tergantung signifikansi kenaikan gaji aja menurut gua. Benefit lah yang Benefit didapatkan. ya benefit. Selama yang didapat jelas ya, saya bekerja juga lebih keras. Lebih keras iya. Apa ya bahasa Inggrisnya tuh Apa tuh? intinya ada uang ada barang. Iya kayak gitu. Ada uang, ada Ada uang barang. ada barang. Nggak bisa kita kayak gue dulu pernah nih ke Ciledug, motivatornya bilang kita harus memberikan lebih dari apa yang perusahaan berikan kepada kita. Menaikkan level kita perlu hal seperti itu. Kalau nggak kayak gitu Anda nggak akan naik level. Ya yang lain mah iya aja. Gue juga ya. Cuma kalau boleh jawab ya. Terus perusahaan nanti feedbacknya ngasih apa gitu. Iya. Kalau apresiasi berupa pujian aja kan ya Iya. itu mah menurut gua cuman apa ya peredam doang gitu. Iya. Gua juga nggak butuh pujian lu. Kadang kan gua pikirnya Tapi ada tuh dulu gimana? suatu perusahaan, perusahaan gede, Hmm, cukup terkenal lah, bukan cukup terkenal lagi, terkenal. menanamkan sebuah doktrin gitu ke pegawai-pegawainya, bukan ke jangan kira sekarang kok, bukan. Ada bukan. suatu perusahaan, bukan sekarang. Nanti muka kita di blur kok. Iya, kita di blur nggak ini. Perusahaan terkenal menanamkan doktrin ke trainee-trainee-nya. Kurang lebih gini, Ya. kalau kamu bekerja dibayar dengan 5 juta. gaji 5 juta, Iya. Sementara tapi effort kamu itu sebanyak 10 juta, insya Allah nanti akan diganti dengan bentuk yang lain, rezeki yang lain, misalnya kesehatan, keluarga yang harmonis. Tapi ketika kita digaji 10 juta tapi kinerja kita 5 juta, nanti akan diberi azab. Kan aneh ya. itu kalau Kan itu mindset apa ya seperti itu ya? Kayaknya dulu VOC aja nggak kepikiran Nggak, gitu, kayak bikin gitu. kayak gitu. VOC nggak kepikiran mbak. Iya. VOC nggak kepikiran itu kalau Max masih hidup perusahaannya diobong nggak? Yakin gua mbak. Nggak kepikiran tuh Iya. kan bikin begitu. Itu doktrin sesat itu. Kalau sorry ya, gue bukan sensitif nih. Itu lebih bahaya dari doktrinnya Ambrosi CS, Pak. Iya, sumpah. Lebih bahaya. Lebih bahaya dari doktrinnya Ambrosi CS. Ambrosi CS kan bilang, kalau lu nggak kayak gini, kan kelompok itu ya, takutnya kena ban gua. Nah, Kelompok itu lu masuk neraka. Nah, orangnya kena nih, ngelakuin. Selesai Pak, meninggal dia. Kalau dia kena doktrin ini, dia akan hidup sampai dia pensiun. Iya. Dengan meyakini itu. Iya, gimana tuh? Iya. Begitu. Sementara kebutuhan hidupnya terus naik gitu. Perusahaannya terus nyekokin kayak gitu. Tuhan tidak akan memberikan rezeki hanya bentuk uang. Iya. Ya memang yang lain pun diberikan, cuma yang bentuk uang ini dipotong sama Anda. Gitu. Nah, sesat Anda. Susah. Saya tahu nih perusahaannya nih. Yang kalau ada selisih uang suruh nombok potong gaji pasti deh. Suruh nombok potong gaji. Gaji, iya. Ada yang hilang, suruh nombok Suruh juga. nombok, iya. Gitu, nggak boleh kayak gitulah. Kalau emang lo punya value tinggi, lo naikin. Misal kalau doktrinnya lo ubah. Kalau gajimu 5 juta, tapi effort tuh 15 juta, akan dibayarkan dalam bentuk bonus. Nah, keren. Masuk. Kalau dalam bentuk lain, ya emang itu udah karunianya Gusti Allah. Iya, itu mah ranahnya lain ya. Makanya lain. Emang lo sesat aja sih. Iya, sesat. Jangan tuh lebih baik dari doktrinnya. Iya. Kelompok yang tadi gue sebut tuh. Daripada gue kena ban, gue sebutin lagi. Ya, oke teman-teman. Kalau lu closingnya gimana Rik? Intinya, Rik? Saran buat yang mengalami challenge dan drama-drama yang kayak kita alami tadi tuh. Apa ya? Closingnya Nerimain pandung. mau yang pandu nggak tahu sih, tapi nggak tahu ya ini kalau kata teman-teman gua tuh
Gue sih nganggapnya sebagai ini aja sih, apa ya, sebuah pengingat aja sih. Teman-teman gue tuh sering bilang katanya, kok lu tuh orangnya ini banget sih, kayak nerimo banget gitu loh. Ya gue menganggap itu sebagai pengingatnya adalah ya apa yang dikasih ke gue sekarang ya itu cuman titipan gitu kan. Apa yang Tuhan kasih ke gue tuh ya cuman sementara gitu. Jadi apa yang gue jalanin sekarang ya gue berusaha jalanin sebisa mungkin aja dan sebaik mungkin selama menurut gue apa yang gue dapet gitu itu setimpal dengan apa yang gue terima, ya gue jalanin dengan penuh effort aja selama ya itu yang gue terima itu sesuai gitu dengan apa yang gue harapkan. Itu aja sih. Berarti udah sesuai nih. Alhamdulillah sih sudah cukup lah ya. Cuman ya gitu, kalau ada opportunity dia kenapa enggak, Kenapa kan? enggak, iya. Yang namanya manusia gitu. Intinya loyalitas hanya 8 jam. Iya. Sisanya kehidupan masing-masing. Sulit sih tapi jujur kadang ada aja lah ya. Iya, Cuman ada gitu aja. nggak apa-apa, jalanin aja. Oke, Ri, makasih banget Ri udah jadi gestar gue hari ini. Semoga apa yang menjadi kesempatan yang terbuka di waktu yang akan datang jadi milik lu. Namanya apa tadi podcastnya? Podcast budget Siap, UMR. siap, budget Karena hidup UMR. nggak selalu sesuai kontrak. Oke, siap. Nah, mungkin lu nanya kenapa slogannya begitu. Iya, kenapa begitu? Karena gini, kerjaan kita aja, job kita aja udah pasti nggak sesuai kontrak. Nggak bisa diprediksi kan. Heeh. Apalagi hidup. Benar sih. Iya. benar. Masuk Li. Ya, kasih banget yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast budget UMR karena hidup nggak selalu sesuai kontrak.